Kurnia Allah Rabbul Ijati, masa yang penuh dengan saksi. 12 Rabiul Awal tahun fil 571 Masehi, kelahiran Nabi yang air sendiri membawa wahyu ilahi, diamanatkan kepada semua insan, pedoman hidup abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam, semoga hingga kesempatan kali ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah dan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sepenggal syair yang tadi saya bacakan, yang saya senandungkan dengan suara yang pas-pasan, mengingatkan saya masa-masa dimana ketika kami di musholah di masjid melantunkan syair ini untuk mengenang, memperingati baginda Rasul, Nabi kita. Dan ketika itu kami menyenandungkannya dengan rasa haru, rasa bangga, rasa gembira dan bahagia. Karena dengan berkat perjuangan beliau, dengan wasilah beliau, kita saat ini menikmati kehidupan yang jauh lebih baik dari kehidupan sebelum Nabi. Kita diajari bagaimana mengenal Tuhan, mengenal Allah sebagai Tuhan kita. Kita diajari, diberikan teladan bahkan bagaimana untuk berperi kehidupan dengan baik. Baginda Rasul mengajarkan sedemikian detil apa dan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Sedari bangun tidur ada doa yang harus dibaca, yang dianjurkan dibaca. Kemudian ketika makan, ketika kita mandi, ketika kita akan keluar rumah, ketika kemudian kita di jalan, di perjalanan dan lain sebagainya, semuanya secara detil diajarkan dan diberikan contoh dengan sempurna oleh baginda Rasul. Belum lagi dalam kehidupan keberagamaan kita, beliau mencontohkan bagaimana sholat kita seharusnya, bagaimana kita harus berzakat, bagaimana kemudian kita harus menunaikan ibadah haji, bagaimana kemudian kita menunaikan saum dan lain sebagainya. Wabil khusus juga baginda Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kemudian baginda Rasul mengajarkan agar hati kita senantiasa tersambung dengan Allah. Sedemikian sempurna, sedemikian agung, sedemikian indah teladan-teladan yang baginda Rasul ajarkan, dan pasti itu semua untuk kita, bukan untuk baginda Rasul. Kalau kita sholat dengan benar ya untuk kita, kalau saum kita benar ya untuk kita, kalau zakat kita tunaikan itu pun untuk kita, pun dengan haji dan lain sebagainya, semuanya untuk kita. Demikian besar kasih sayang baginda Rasul kepada umatnya, sehingga kemudian dalam sejarah-sejarah, dalam uraian-uraian dan untaian hikmah para ajengan, para kiai menyampaikan bahwa kalimat yang beliau ucapkan ketika menjelang akhir hayatnya, beliau mengingat kita, ummati ummati ummati. Assalamualaikum. Nah sekarang ini setelah sekian lama berlalu, saya hampir tidak pernah mendengar lagi senandung itu. Bahkan sekarang ini yang banyak didengar, yang banyak diberitakan justru perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman. Apakah perlu memperingati Maulid Nabi ini? Ada yang menyatakan bid'ah, ada yang menyatakan harus diperingati dan lain sebagainya. Tapi kadang kita lupa esensi
dari peringatan Maulid Nabi itu apa? Atau tidak perlu peringatan, kita kadang-kadang lupa sosok baginda Rasul ini seperti apa. Manusia agung yang Allah kirimkan, yang Allah berikan amanah untuk membimbing kita, untuk mengenal. Kita lebih pada perdebatannya, kita lebih memperbesar perbedaannya, kita lebih mempersengketakan dalil-dalil yang kadang mungkin kita baca dari kitab ini, yang lain dari kitab ini, dan itu sampai sekarang hampir tidak pernah titik temu. Sementara sosok baginda Rasulnya sendiri jarang sekali dibahas. Anak-anak kita, bahkan kita sendiri mungkin lebih mengenal atlet-atlet yang di luar negeri sana, tokoh-tokoh yang di luar negeri sana yang yang kemudian menjadi idola, menjadi figur, menjadi panutan dan teladan. Sementara sosok baginda Rasul entah sekarang posisinya di mana di antara kita sendiri. Ini yang ironi. Ini yang kemudian harus kita koreksi, bahwa terlepas Anda mau memperingatinya atau tidak, terlepas siapa yang memperingati atau tidak, bahwa esensinya teladan dan keteladanan peri hidup yang baginda Rasul ajarkan itu harus tetap mewujud, harus hidup di antara kita sampai dengan detik ini. Kalau kemudian Anda yang tidak memperingatinya secara seremonial, secara ritual, silakan. Tapi bagaimana kita tetap bertanggung jawab untuk menghidupkan dan meneruskan apa yang kita tahu tentang teladan Rasul ini kepada anak-anak kita, kepada generasi kita seterusnya. Kemudian juga bagi yang memperingati, alhamdulillah, di situ adalah momen di mana kita diingatkan, karena mungkin kita sebagai orang tua pun banyak lupa tentang peri kehidupan baginda Rasul yang agung ini. Kita diingatkan untuk kemudian kita teruskan kepada anak cucu kita, kepada generasi berikutnya. Jadi kadang yaitu pepesannya yang kita perebutkan ternyata di dalamnya kosong. Ada yang memperingati kemudian ingat, ada yang memperingati tapi tetap tidak ingat, ada yang tidak memperingati mungkin ingat, ada yang memperingati tambah tidak ingat. Kadang-kadang seperti itu, kita berdebat kiri kanan, adu dalil, adu kitab dan lain sebagainya. Tapi kadang dari perdebatan itu pun bisa kebaca bahwa Nabi itu nggak pernah berdebat seperti itu, bahwa bagaimana Nabi menyampaikan pendapat itu ya tidak seperti itu, tidak kemudian mengkafirkan, mengharamkan, membid'ahkan, ahli neraka dan lain sebagainya. Saya pikir Nabi juga tidak pernah sejauh itu untuk mendebat, apalagi yang sama-sama ngaku umatnya Nabi, apalagi yang kitabnya sama Al-Quran, apalagi yang Tuhannya sama Allah. Bagaimana kemudian mengaku sebagai pewaris Nabi, tapi justru menggunakan dalih membela Nabi ini untuk kemudian menampilkan egonya masing-masing. Nabi itu santun, Nabi itu peramah, Nabi itu jauh dari kata menghujat, jauh dari kata mengkafirkan, jauh dari kata menghakimi. Nabi itu dakwahnya mengislamkan orang yang masih kafir. Bagaimana kemudian kita dengan dalih memperingati Maulid Nabi mengkafirkan orang yang sudah Islam? Sekali lagi, dakwah Nabi itu menyeru orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang belum masuk Islam menjadi Islam. Nah sekarang orang yang sudah sama-sama mengaku Islam, yang nabinya sama, yang Tuhannya sama, Qurannya sama, justru mengkafirkan orang yang sudah Islam. Ini aneh, logikanya agak tidak nyambung, bahkan bukan agak, tidak nyambung logikanya. Dakwah itu mengajak orang di luar Islam, ketika itu untuk memeluk Islam. Sekarang orang yang sudah Islam, yang sudah bersyahadat dikafirkan. Jadi logikanya terbalik. Sekali lagi, apapun yang Anda lakukan, apapun pendapat Anda tentang peringatan Maulid Nabi ini, yang harus kita kedepankan adalah esensi
bahwa peri kehidupan Nabi yang agung itu harus mewujud dalam keseharian kita, harus hidup terus-menerus bersama kita, agar kemudian kita tetap berjalan di koridor yang benar. Silakan Anda berdalil, silakan Anda hebat pandai dengan argumen dan pendapat dan kitab-kitab yang Anda baca. Tapi pesannya satu, bagaimana kita menghidupkan peri dan suri teladan baginda Rasul di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, dan di dalam umat Islam secara keseluruhan. Insya Allah ketika peri kehidupan Nabi ini sudah mewujud dalam keseharian kita, maka kita bisa memperingati Maulid Nabi itu bukan hanya setahun sekali, tapi setiap hari, setiap saat. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita hidup bersama Nabi, bersama suri tauladannya, bersama keindahan halaknya, dan bersama ajaran-ajarannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.